Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di bagian yang terakhir dari seri khotbah bulan ini, yaitu Strong in Prayer. Doa saya itulah kita semuanya, jadi pribadi-pribadi yang strong in prayer, kuat berdoa. Nah, di dalam bagian terakhir ini, saya akan bagikan satu khotbah, judulnya adalah offensive prayer, atau doa yang menyerang. Kalau ada ofensif berarti ada defensif, benar nggak? Ada penyerangan, ada pertahanan. Nah, doa juga sama. Jenisnya beda-beda. Ada doa yang sifatnya lebih defensif. Misalnya doa keintiman, doa permohonan, ya, atau doa penyembahan. Tapi ada juga doa yang sifatnya lebih ofensif. Doa yang sifatnya lebih menyerang. Doa peperangan, dan secara khusus hari ini yang akan kita pelajari namanya adalah doa profetik. Nah, ini sesuatu yang pernah saya bagikan sekitar tahun 2018 menjelang UC dan tepat pada waktu UC juga. Dan buat saudara yang hadir pada saat UC tahun itu, Anda pasti ingat itu benar-benar sesi di mana ledakan rohani besar terjadi. Dan kemudian ada banyak mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan. Nah, tidak kebetulan saat ini pun minggu menjelang UC, Unlimited Conference yang akan mulai kita adakan besok Selasa sampai Kamis ini di gereja kita di Solo. Ya, saya yakin ini bukan kebetulan. Saya yakin ada sesuatu yang istimewa. Saya percaya akan terjadi mujizat-mujizat yang spektakuler. Lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan, Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita dan di tengah-tengah kita. Amin. Karena itu saya juga mau mengajak saudara yang belum daftar ikut UC, saudara ikut UC. Sekalipun kemarin saya sudah dikasih tahu, pendaftaran sudah ditutup. Karena sudah penuh. Lebih dari tahun lalu. Ya, cuma saya kemarin minta sama panitia, saya minta tambahin kuotanya, gimana caranya di squeeze supaya lebih banyak orang yang bisa diberkati dalam UC ini. Jadi kalau ada di antara saudara yang tertarik, selesai ibadah, cepat daftarkan diri saudara. Kita nggak tahu ya, sudah terpenuhi atau belum. Ya, intinya siapa cepat, dia dapat. Ya, yang pasti tahun ini UC akan menjadi sesuatu yang istimewa. Nah, kembali tentang doa profetik. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kata profetik bahasa Inggrisnya prophecy. Nubuatan. Dan dari bahasa aslinya itu berasal dari dua kata. Yang satu pro atau pre, yang satu panai. Pro itu artinya sebelum, panai itu artinya berkata. Artinya profetik adalah memperkatakan sesuatu sebelum itu terjadi. Sebelum hal itu ada, sudah diperkatakan dulu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan doa profetik. Doa profetik memperkatakan sesuatu untuk membuat hal itu jadi. Dan ini adalah cara yang Tuhan kerjakan sendiri. Yang Tuhan lakukan sendiri. Anda dan saya bisa pelajari itu dan lihat itu ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Ternyata caranya adalah dengan bergerak dalam dimensi profetik. Kalau nanti Anda ngerti cara ini, saya percaya mulai hari ini akan ada transformasi besar di dalam kehidupan doa saudara. Dan akan ada kuasa yang luar biasa yang akan menyertai doa saudara. Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi Anda membayangkannya bukan seperti dunia sekarang ini. Ditulis di awalnya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Startnya kayak gitu.
Nah, mari kita lihat bagaimana yang kosong bisa penuh dengan semuanya ini. Bagaimana dunia bisa menjadi indah seperti ini. Mari kita lihat caranya Allah gimana. Ayat yang ketiga, ditulis begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saat semuanya masih gelap, Allah ngomongnya bukan kok gelap. No. Saat semuanya gelap, di tengah kegelapan itu, dalam bahasa aslinya sebenarnya gini. Allah ngomongnya terang jadi. Dan dicatat di situ, maka terang itu jadi. Itu perkataan profetik. Saat gelap, ngomongnya bukan gelap. Saat gelap, Allah berkata terang. Maka terang itu jadi. Saat dunia masih kosong, bumi masih gak punya apa-apa, Allah ngomongnya tumbuhan jadi, burung di udara jadi, ikan di laut jadi. Dan semua yang Allah perkatakan secara profetik itu satu demi satu jadi. Saya ajak saudara belajar bergerak dalam dimensi profetik seperti Allah. Dan mulai hari ini akan ada hal-hal yang tadinya belum ada. Jadi ada dalam hidup saudara. Sementara firman ini disampaikan, doa saya mulai saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan jadi, kesehatan jadi, pemulihan keluarga jadi. Kalau Anda belajar menggunakan kuasa perkataan ini, mulai hari ini akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Mami mertua saya, berarti maminya Pastor Nita, sekian tahun yang lalu pernah ngalami yang namanya di dekat ketiak saudaraku, itu tiba-tiba muncul daging tumbuh yang tidak seharusnya. Ya, awalnya cukup khawatir. Tapi kemudian dia berdoa sama Tuhan dan dia dapat ayat rema, yaitu setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Sejak saat itu doanya berubah. Doanya yang tadinya minta kesembuhan, sekarang doanya memerintahkan kesembuhan. Doanya profetik, memperkatakan semua daging tumbuh yang tidak ditanam oleh Tuhan, yang tidak berasal dari Tuhan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Semuanya dicabut, rontok sampai ke akar-akarnya. Dan itu dia perkatakan tiap hari. Sampai suatu kali ketika dia mandi, tiba-tiba saja hal itu terjadi. Daging itu rontok begitu saja. Terjadi. Mulai hari ini kesembuhan terjadi. Mulai hari ini sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara lenyap. Gula darah saudara normal. Kadar kolesterol saudara normal. Anda sehat. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Sadarkah saudara perkataan kita penuh dengan kuasa. Jadi mulai hari ini belajar doa profetik untuk memperkatakan apa yang Anda percayai Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Nah, perkataan profetik ini penting sekali juga buat kita para orang tua kepada anak-anak kita. Ya, saya masih ingat anak saya yang pertama yaitu Jessica sekian tahun yang lalu ketika dia mau lulus SMA, terus mau melanjutkan kuliah, dia ngerasa kayak tertekan. Dia sempat ngerasa kayak berkecil hati. Dia sempat merasa kayak gak mampu. Tapi di momen seperti itu, saya terus-menerus memperkataan-perkataan profetik. Tuhan punya rencana yang besar buat Jessica. Tuhan akan pakai Jessica luar biasa. All is well, semuanya akan baik, semuanya akan lancar. Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan buat Jessica lebih baik dari Daddy. Dia panggil saya Daddy. Ya, lebih baik, lebih hebat, lebih maju daripada Daddy. Nah, perkataan itu saudaraku, saya sengaja ucapkan bukan sekedar untuk membesarkan hatinya. Walaupun tentunya hatinya juga
dihiburkan, dibesarkan tentunya. Tetapi itu adalah perkataan profetik yang sedang saya perkatakan untuk mengerjakan sesuatu dalam kehidupannya. Dan ternyata benar-benar Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan karyanya dalam hidup dia lebih daripada dalam hidup saya. Kalau dulu saya kuliah sekolah Alkitab di Amerika, itu di satu sekolah Alkitab, di satu college biasa. Tapi buat Jessica yang Tuhan kerjakan, Tuhan kasih dia anugerah yang besar, bisa masuk di salah satu public university number 1 di Amerika. Kalau Indonesia kayak UI atau UGM. Ya, saya ngelihat wow, anugerah Tuhan begitu besar. Tapi yang membuat saya lebih kaget lagi adalah kemarin dia baru aja wisuda. Dan dia ambil program 4 tahun, tapi dia wisuda dari pertama masuk sampai wisuda, itu ternyata dia bisa selesaikan hanya dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Dulu zaman saya juga cukup cepat. Saya ngambil program cuma 2 tahun, Associate of Church Leadership Studies Program. 2 tahun selesai 1,5 tahun. Dan itu saya yang paling cepat di antara teman-teman saya. Akan tetapi yang membuat saya heran adalah sekarang Jessica di sekolah yang universitas yang kelasnya lebih, programnya 4 tahun, tapi selesai kurang dari 2 tahun. Jadi yang kita perkatakan dulu, sekarang ini yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Doa saya mulai hari ini, para orang tua di tempat ini lidahnya diurapi dan diberkati oleh Tuhan untuk memperkatakan hal yang baik, hal yang positif, hal yang membangun untuk masa depan anak-anak saudara. Dan mulai hari ini kita perkatakan keluarga kita, keluarga yang diberkati, keluarga yang disertai Tuhan, anugerah Tuhan melimpah di dalam keluarga kita. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Oke, nah karakteristiknya doa profetik yang pertama, doa profetik tidak bicara tentang situasi kita, tapi bicara kepada situasi kita. Jadi Anda harus tahu ya, doa profetik itu doa bukan bicara tentang, tapi bicara kepada. Kita baca ayatnya, Markus 11 ayat 23. Ini yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Satu jenis doa yang diajarkan kepada murid-muridnya, tentunya juga kepada saudara dan saya. Yesus ngomong begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi ketika menghadapi gunung yang besar, masalah yang besar, tantangan yang besar, Yesus ngomong ketika kamu berkata-kata, kamu berkata kepada gunung ini. Pertanyaan saya sama saudara, selama ini Anda berkatanya kepada atau tentang situasi saudara, masalah saudara? Anda berkata tentang sakit penyakit saudara, atau Anda berkata kepada sakit penyakit saudara untuk lenyap dan kesembuhan terjadi? Yang mana? Karena banyak orang salah. Yesus suruh berkata kepada, tapi malah selalu berkata tentang. Berkata tentang situasi sekarang susah, pekerjaan susah, bisnis susah, ekonomi susah. Itu berkata tentang. Tapi hari ini Tuhan ngomong, barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada situasi, kepada masalah yang sedang Anda hadapi di dalam kehidupan saudara, seberapapun besarnya itu. Lihat ini kata Yesus. Apa katanya? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi bagimu. Jawaban doa terjadi bagimu. Mujizat terjadi bagimu. Keajaiban terjadi bagimu. Katakan amin. Saudaraku, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Belajar berkata kepada gunung saudara. Bukan tentang gunung saudara. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Alkitab kisah tentang Saul dan Daud ketika sama-sama menghadapi gunung yang besar. Goliat yang besar, raksasa yang besar yang menantang mereka. Ini tantangan besar kan? Masalah besar kan? Bedanya adalah Saul berkata-kata tentang Goliat yang besar. Betapa mengerikannya Goliat, betapa besarnya bahaya yang ada, yang mengancam mereka, betapa lengkapnya persenjataan Goliat. Akhirnya Saul jadi tidak berkutik. Kenapa? Karena memang itu gunung masalah yang besar. Tapi kalau Anda pelajari, Daud beda, sama-sama Goliatnya sama. Tapi perkataan Daud berbeda. Daud ngomong sama Goliat, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini engkau akan kalah. Hari ini aku akan menang. Hari ini aku akan merebut kemenangan. Dan tepat seperti yang Daud katakan, itu yang persis terjadi. Mulai hari ini setiap kali Anda menghadapi gunung besar, masalah besar, Anda tidak lagi berkata-kata tentang seberapa besarnya masalah saudara. Tapi Anda berkata kepada masalah Anda yang besar untuk tercampak, untuk menyingkir. Anda berkata kepada masalah saudara untuk dihancurkan. Dan kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Anak saya yang kedua saudaraku namanya Gaby. Ketika ada dalam kandungan karena situasi tertentu, dokternya ngomong bahwa anak ini nggak mungkin tinggi. Dokternya ngomong bahwa anak ini besok pasti pendek. Ya dia ngomong itu seperti seolah-olah menunjukkan kepintarannya dan analisanya yang luar biasa. Makanya saya mau ngomong sama saudara, kalau ada jemaat di tempat ini saudara dokter, ya memang saudara pintar, tapi belajarlah menyampaikan kepintaran dengan empati juga ya. Karena kita dengar kayak gitu nggak enak juga. Ketika saya sama Pastor Nita dengar dokter ngomong gitu, dalam hati saya ngomong, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perkataan yang negatif itu saya tolak, saya patahkan. Anak saya, anak yang baik, anak saya, anak yang sehat, anak saya akan bertumbuh dengan baik, anak saya Gaby tubuhnya tinggi. Saya perkatakan itu tiap hari. Dan hari ini saya bersaksi sama saudara, oleh anugerah Tuhan, Gaby tidak pendek seperti perkataan dokter. Gaby bertumbuh dengan baik. Gaby salah satu yang paling tinggi di kelasnya. Anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan. Bukan berarti dokternya salah, bukan berarti dokternya bodoh. Bukan, secara manusia mungkin analisanya dia benar. Tapi dengar baik-baik, di dalam alam roh ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Ada kuasa Allah yang lebih tinggi daripada perkataan manusia. Ada Tuhan yang berkuasa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan yang sama, yang bisa membuat yang gelap jadi terang, yang kosong jadi penuh. Dunia ini, Tuhan yang sama juga yang bisa membuat yang pendek jadi tinggi. Saat dokter ngomongnya pendek, saya bekerja dalam alam roh secara profetik ngomongnya tinggi. Tinggi. Gaby yang sama nih saudaraku, setelah dia agak besar, ada masanya kadang-kadang anak itu ngalami struggle. Dan kemudian banyak keluarga jadi khawatir. Kenapa? Karena sifatnya jadi nggak baik. Sangat negatif sekali, ketus, kasar, dan tidak menyenangkan. Akhirnya banyak orang-orang yang dekat, yang berani ngomong ke kita, menyampaikan kekhawatirannya kepada kita. Dan tentunya kita mengapresiasi itu semua. Karena mereka memperkatakan itu dari hati yang mengasihi. Tapi walaupun kita mengapresiasi, di sisi yang lain saya menolak semua perkataan itu. Tidak. Anak saya anak yang baik. Begitu saya dengar kok Gaby begini, begitu, begitu. Saya nggak mau ikut berkata-kata tentang negatifnya dia, susahnya dia. No, Gaby anak saya anak yang baik.
anak yang positif, anak yang menyenangkan, anak yang sopan. Itu saya terus berkatakan. Kurang dari 1 tahun, keluarga-keluarga yang tadinya ngomong kekhawatirannya tentang Gaby, tiba-tiba berubah perkataannya, sekarang memuji-muji. Wah, sekarang Gaby berubah banyak ya, sekarang Gaby baik sekali ya, sekarang Gaby ramah ya, sekarang Gaby positif sekali ya. Saya mau ngomong sama saudara, perkataan kita punya kuasa. Kalau Anda belajar berkata bukan tentang gunung saudara, tapi belajar berkata kepada gunung saudara, beranjak, tercampaklah ke dalam laut. Yesus ngomong, maka kalau engkau tidak bimbang hatimu, tetapi percaya, maka yang engkau katakan akan terjadi. Amin. Yang kedua, doa profetik bukan memohon, tetapi menciptakan. Sama-sama bicara doa, tetapi ini bicara bukan dari posisi bawah, tapi bicara dari posisi otoritas. Menjadikan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Kalau Anda ngelakuin doa profetik, beda sama doa permohonan. Kita baca ayatnya di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Ini adalah kisah ketika Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir, terus dikejar sama tentara Mesir dan mereka dalam keadaan yang terdesak sampai hampir binasa. Karena di belakang dikejar sama Mesir, di depan mereka laut mati. Ditulis gini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Namanya orang kefefet. Musa lagi kepepet, dia berseru, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. And that's good. Kalau Anda terdesak, saudara harus berseru sama Tuhan. Kalau Anda terdesak, Anda datang dan minta tolong sama Tuhan. Tapi ternyata pada waktu itu ketika Musa ngelakuin itu, ternyata Tuhan ngomongnya, ngapain kamu minta-minta kayak gitu? Ngapain kamu berseru-seru kayak gitu? Memohon-mohon kayak gitu? Artinya Tuhan sedang mengajarkan Musa untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Ada situasi tertentu dalam hidup saudara hanya akan selesai kalau saudara approach-nya, doanya berbeda. Dan ini yang Tuhan ajarkan sama Musa nih. Ngapain kamu berdoa-doa seperti itu, berseru-seru seperti itu? Apa yang diajarkan Tuhan? Tuhan ngomong gini, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Bicara tongkat ini bicara tentang otoritas. Disuruh ngangkat otoritas, suruh pakai otoritas. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lihat saudaraku, bukannya memohon, tapi sekarang pakai otoritas untuk membelah laut. Dan saya yakin Musa bukan hanya angkat tongkat, terus kemudian arahkan tongkatnya ke laut. Tapi seperti tadi Tuhan Yesus ngajarin murid-muridnya berdoa kepada gunung yang besar untuk tercampak, terlempar ke laut. Sekarang Tuhan ngajarin Musa pakai otoritas untuk ngomong sama laut, terbelah, terbuka. Dan ketika Musa lakukan itu, perkataan profetik itu, dia pakai otoritas ilahi untuk membelah lautan. Di situ kuasa Tuhan bekerja, laut itu terbelah dan bangsa Israel berjalan di tengah laut, tapi di atas tanah kering. Coba Anda renungkan, berjalan di tengah laut, tapi di atas tanah kering dan mereka selamat. Oh, saya berdoa tahun ini akan ada keajaiban yang baru, keajaiban yang begitu spektakuler, yang lebih dari yang Anda pikirkan dan bayangkan terjadi dalam hidup saudara. Ketika Anda belajar bergerak secara profetik, ketika Anda belajar berdoa dengan otoritas dan memperkatakan perkataan profetik itu yang tidak masuk akal sebelumnya, terjadi. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya sendiri belajar memperhatikan, sekian puluh tahun saya jadi pendeta, saya perhatikan. Mujizat-mujizat yang paling banyak terjadi, itu sesuai dengan apa yang saya paling banyak khotbahkan di gereja. Yang tidak saya khotbahkan, yang tidak saya tekankan, itu tidak terjadi. Tapi yang saya khotbahkan, itu yang
terjadi. Makanya tiap tahun kita punya selalu doa minta Tuhan tema tahunan. Contoh untuk 2026 yang kita dapatkan, this is the year of new wonders. Ini tahun keajaiban baru yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi tahun ini. Karena ayat remanya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Dan Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Di tempat-tempat yang kering. Nah ketika rema ini kita dapat, bukan berarti kita mata jasmaninya nggak ngerti. Bahwa saat ini ekonomi lagi susah, semuanya lagi berat. Tapi ketika kita dapat ayat rema ini, kita sedang belajar bergerak dalam dimensi profetik seperti Tuhan. Yaitu ketika dunia dalam kegelapan, ngomongnya bukan ikut panik, kok gelap. No. Tuhan ngomong, terang jadi. Artinya di gereja kita, ketika dunia dalam kesulitan, ketika semua jalan tertutup, tapi kita dengan iman berdiri dan bergerak secara profetik. Kita berkata, new wonders terjadi. Tahun ini Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan dalam hidup saudara. Saat semuanya kering, Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Dengan otoritas ilahi yang daripada Tuhan. Saya masih ingat ketika pertama kali saya memulai gereja. Setiap kali saya di jalan raya dan melihat gedung-gedung yang besar, saya selalu menunjuk gedung-gedung itu dan saya selalu berkata suatu saat gereja kita akan beribadah di tempat-tempat yang besar. Yang mana waktu itu kita masih segelintir orang. Tapi kita memperkatakan perkataan profetik. Ibadah kita akan punya gedung-gedung yang besar, tempat-tempat yang besar. Dan hari ini itu mulai terjadi. Apa yang saya perkatakan puluhan tahun yang lalu, hari ini mulai terjadi. Perkataan profetik itu bisa terjadi seketika, bisa terjadi bulan depan, bisa terjadi selama setahun, bisa terjadi puluhan tahun. Tapi perkataan profetik penuh kuasa. Ketika gereja kita di Jakarta ini di titik terendah. Setelah jalan 10 tahun akhirnya gak maju, bahkan mundur, bahkan tutup. Pak Obaja perintahkan saya untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta. Saya masih ingat. Di sini ada Pak Budi, juga bisa Anda tanya jadi saksinya. Saya sering khotbah waktu itu, masih di Wisma Abadi di Cideng, benar ya Pak Budi ya? Dan saya sering ngomong sama jemaat, jangan melihat jumlah kita sekarang. Jangan melihat ukuran kita sekarang. Walaupun secara jasmani belum seberapa. Tapi saya percaya gereja kita, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja kita ada rencana Tuhan yang besar. Gereja kita Tuhan akan lakukan perbuatan yang besar. Akan ada terobosan besar. Akan ada kegerakan besar. Jadi gereja yang maju dan diberkati. Hari ini mulai terjadi nih. Dari gereja yang tadinya sudah tutup loh, ini sudah tutup. Tapi sekarang saya sedang melihat awan setelapak tangan. Yaitu jadi ribuan. Tapi saya percaya saat ini juga saya melihat dalam alam roh. Awan setelapak tangan ini akan menjadi hujan yang deras. Akan ada panen raya jiwa besar-besaran. Akan ada pertobatan yang luar biasa. Akan ada ratusan ribu bahkan jutaan jiwa dipertobatkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi belajar. Ketika Anda berdoa, bukan memohon-mohon, tapi belajar pakai otoritas ilahi untuk menjadikan sesuatu. Makanya Tuhan ngomong sama Musa, ngapain kamu berseru-seru gitu? Ayo belajar pakai otoritas ilahi. Belajar doa profetik. Hari ini saya mau sampaikan sama jemaat keluarga Allah. Belajar doa profetik. Belajar deklarasi profetik. Siapa mau praktek doa profetik? Kita mulai ya. Yang pertama caranya mulailah dengan membangun keintiman dengan Roh Kudus. Kenapa kok kita perlu Roh Kudus? Karena sama-sama kita doa profetik, berkata-kata profetik, tapi perkataan itu dari diri kita sendiri, dibandingkan kalau itu adalah rema dari Roh Kudus, powernya berbeda. Oke, setiap dari kita mungkin punya keinginan, punya pemikiran, dan kita bisa ngomong apapun. Dan perkataan manusia juga punya power, tapi terbatas.
Dibandingkan kalau yang Anda perkatakan adalah rema yang muncul dari hasil doa. Atau saat ini Anda sedang ibadat dengan firman Tuhan ini, hatimu terbuka dan engkau nangkep 1-2 kalimat dari khotbah ini. Roh Kudus bicara sesuatu dalam hati saudara dan Anda tangkap itu jadi rema dalam hidup saudara. Terus kemudian Anda perkatakan. Kuasanya berbeda. Ketika Anda membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sadarkah saudara? Di situ aliran kuasa Roh Kudus akan mengalir deras dalam hidup saudara. Sama seperti handphone saudara, antara connect sama internet sama tidak connect sama internet, handphonenya sama, tapi experience-nya yang Anda nikmati beda. Kalau nggak connect internet, Anda punya aplikasi YouTube pun, Anda mau lihat nggak bisa. Tapi begitu connect, jadi bisa. Betul apa tidak? Sama halnya dengan kuasa Tuhan. Anda memperkatakan perkataan profetik, tapi ketika Anda kepenuhan Roh Kudus, kemudian Anda berkata-kata, maka kuasa Roh Kudus itu akan bermanifestasi dengan kuat di dalam hidup saudara. Karena itu ayo mendekat sama Tuhan. Ayo buka hati saudara dan minta Roh Kudus penuhi aku. Lebih lagi Tuhan penuhi aku. Karena itu juga di gereja kita sering aja jemaat, ayo doa puasa. Kenapa? Karena Yesus yang mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yesus yang sama juga berkata tentang puasa. Ada jenis tertentu yang kamu hanya bisa menang kalau kamu puasa. Jadi kita doa puasa nih. Kita sering doa puasa. Kemarin baru aja kita doa puasa 40 hari. Karena itu tidak heran. Di tengah-tengah kita melihat ada demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Di masa doa puasa 40 hari itu masif sekali yang mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Katanya ekonomi lagi susah, semuanya lagi berat. Tapi berapa banyak dari saudara yang mengalami pribadi kesaksian Tuhan buka jalan. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Berapa banyak jemaat keluarga Allah yang terima mujizat. Dapat rumah mujizat, dapat mobil mujizat. Itu yang mengalami bukan cuma 1, 2, 3. Masif yang terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang menyertai ketika Anda penuh Roh Kudus. Oh hari ini Anda penuh lebih lagi. Roh Kudus penuh lebih lagi di dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bergerak dalam dimensi profetik ini? Yaitu doa profetik, deklarasi profetik. Yang kedua, ucapkan dengan iman dan keberanian. Sama-sama berkata-kata, kalau Anda bimbang, kalau Anda ragu, powernya kecil. Anda harus memperkatakan perkataan profetik itu dengan iman dan keberanian. 2 Korintus 4 ayat 13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi hari ini katakan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Di dalam Yesus aku pemenang. Bahkan aku lebih dari pemenang. Ada rencana Tuhan besar. Ada masa depan yang gilang, gemilang. Dan penuh dengan pengharapan di dalam hidupku. Aku percaya. Saudaraku, saya melihat di zaman sekarang ini. Khususnya tahun 2026 ini. Saya menyayangkan karena saya melihat di internet ada sebagian pendeta yang seringnya khotbahnya nakut-nakutin. Tentang betapa beratnya keadaan sekarang ini. Dan seolah-olah disampaikan dalam bentuk profetik, nubuatan. Kalau saya ngomong sama saudara, nggak butuh jadi nabi untuk ngerti keadaan sekarang berat. Orang buta pun ngerti. Yang dibutuhkan sekarang adalah anak-anak Tuhan yang berani berdiri dengan iman. Di tengah ekonomi lagi kering, di tengah semua keadaan lagi berat, di tengah keuangan lagi susah. Tapi kita ngomong di dalam nama Yesus kelimpahan datang.
datang. Keajaiban jadi. Anugerah Tuhan tercurah. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saat dunia dalam kegelapan, dibutuhkan iman untuk berkata terang. Jadi kalau cuma ngomong wah ini susah, berat, gelap, semua orang juga tahu, nggak usah dikotbahin lagi. Justru ini waktunya kita berdiri dan mulai melepaskan kuasa Tuhan, menunjukkan kepada dunia di tengah kegelapan terang Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Saat pandemi 2020, di saat semua orang sedang putus asa, lockdown semuanya, dan semua proyek pembangunan berhenti, keadaannya kan gitu. Tapi Tuhan ngomongnya sama saya, ini saatnya membangun. Gila kan? Tapi Tuhan ngomong, ini saatnya membangun. Ketika semua orang ngomong ini saatnya, ikat pinggang, berhenti proyek semuanya. Tuhan ngomong sama saya, ini saatnya membangun. Dan itu kita kerjakan. Untuk ngerjain rema dari Tuhan, butuh iman dan keberanian. Di saat semuanya online. Anda masih ingat kan ya? Semua gereja di Jakarta online. Tuhan ngomong sama kita, onsite. Kita buka sendiri. Butuh iman dan keberanian. Katanya kalau onsite langsung ketularan, mati. Gitu. Jadi kita waktu buka itu, pressure-nya kencang sekali. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang membackup, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena itu kita jalan. Dan ternyata waktu kita jalan dengan iman secara profetik, sesuai tuntunan Tuhan, justru di momen pandemi kita mengalami terobosan. Justru melalui COVID-19 kita mengalami lompatan yang besar. Justru di momen yang paling berat, tempat ini jadi. Saudara harus tahu bahwa sebelum pandemi, ini sudah pernah ditender, nilainya X rupiah, itu real. Tapi di 2020 saat pandemi semua kontraktor berhenti, kita tender. Dapat harganya kita itu 50% dari sebelum COVID. Jadi justru melalui COVID Tuhan bekerja yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Jadi belajar bergerak secara profetik dengan iman dan keberanian. Tadi itu pandemi 2020. Sekarang kita bicara krisis 2026. Sama. Banyak media, media lokal, media asing yang ngomongnya Indonesia gawat darurat. Indonesia diambang kehancuran. Dan memang sebenarnya secara kenyataan sekarang ekonomi sedang berat. Pinjol merajalela, judo wah gila-gilaan. Banyak orang sedang dalam kondisi yang susah. Kita nggak memungkirin keadaan berat dan keadaan susah ini. Tetapi hari ini saya mau deklarasi profetik kepada jemaat keluarga Allah. Anda yang siap terima kuasa dan keajaiban Tuhan. Saya mau nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini. Anda juga yang mengikuti secara online. Justru di tengah semua situasi ekonomi yang lagi berat. Tuhan akan bicara sama saudara. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Tuhan akan memberikan rema kepada saudara. Sehingga Anda bergerak dengan iman secara profetik. Dalam karir saudara. Dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara. Dan di tahun ini terobosan besar terjadi. Akan ada lompatan besar. Akan ada keberkatan yang luar biasa. Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Justru ini tahunnya mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Gak usah ikut memprediksi, wah nanti jadinya baik, jelek, apa. Aduh gak perlu. Pokok gelap, Tuhan ngomongnya terang. Jadi selesai perkara. Justru sekarang ini banyak influencer saham. Yang tadinya ngakunya cuan ribuan persen. all in, habis semuanya. Sampai sekarang semuanya udah ngomong ini bukan saat yang tepat, ini bukan saat yang tepat. Saya mau ngomong sama saudara, justru di saat ekonomi katanya tidak tepat, justru di saat IHSG kering kerontang,
Di saat semua influencer yang tadinya all in sekarang semuanya ketakutan semuanya. Yang saya lihat di tahun ini, janji Tuhan untuk kita. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Dengarkan ini, Tuhan akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Akan ada orang-orang yang akan mendengarkan rema dari Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Di saat IHSG kering, Anda melakukan investment yang tepat. Justru tahun ini akan ada sungai kelimpahan, sungai keberkatan, sungai keajaiban mengalir berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Gak usah pusing dengan berita macam-macam. Semakin banyak dengan berita semakin ketakutan. Kayak COVID kemarin. Alasan saya tidak ketakutan. Karena saya lebih mendengar suara Tuhan daripada berita. Makanya jalan aja ibadah onsite. Bangunan ya jalan. Gak ada bedanya 2020, 2026. 2026 jauh lebih baik daripada 2020. 2020 itu taruhannya nyawa. 2026 saya mau ngomong sama saudara, separah-parahnya Indonesia, saya katakan sama saudara, all is well, semuanya baik. Tuhan sayang sama Indonesia, Tuhan jaga Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu belajar, jangan izinkan ketakutan masuk di hati saudara. Sekarang ada Goliat yang terus ngomong, menakut-nakuti. Doa saya di tempat ini bukan Saul-Saul. Tapi doa saya Daud-Daud di masa sekarang. Ketika Goliatnya teriak-teriak yang menakutkan, kita ketawa. Kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku menang. Tahun ini tahun yang baik. Tahun ini tahun yang hebat. Tahun ini Tuhan akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Hidup Anda akan diberkati. Keluargamu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Pekerjaan keuanganmu diberkati. Pelayananmu diberkati. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Seger kalau kayak gini. Kalau Anda dengerin berita yang salah, konten yang salah, wah, kayak orang kiamat aja. Dulu COVID kiamat. Dulu waktu urusan pajak dikejar-kejar kiamat. Masa tiap tahun ada kiamatnya? Apa nggak belajar dari pengalaman? Itu kan cuma Goliat yang teriak-teriak aja. Anda gak pusingin urusan Goliat. Anda dengerin bukan Goliat. Anda dengar suara Tuhan. Suara Tuhan ngomong sama saudara. 2026 tahun yang baik. 2026 tahun keajaiban baru. 2026 saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Di tengah kekeringan, Tuhan buat kelimpahan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, doakan dengan detail sampai ada perubahan. Jadi doa profetik itu perlu detail sampai ada perubahan. Yeskiel 37 ayat 7 sampai 9. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Jadi Tuhan ngajarin Yeskiel untuk apa? Bernubuat, untuk profetik. Untuk doa profetik, deklarasi profetik. Seperti yang Tuhan perintahkan. Ini caranya Tuhan ngajarin Yeskiel membangkitkan tulang-tulang yang kering. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada. Dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat nih, ini doa profetik nih saudaraku. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lihat ini doa profetik. Matanya lihat kematian semuanya, kering semuanya. Tapi doa profetiknya, perkataan deklarasi profetiknya, nafas hidup berhembus. Dari utara, selatan, timur, barat, angin Roh Kudus berhembus. Yang mati jadi hidup.
Dan ketika Yeskiel menubuatkan itu, awalnya turang-turang yang berhamburan itu mulai berderak-derak dan mulai ketemu satu dengan yang lain. Pasangannya mulai ketemu nih. Setelah itu Alkitab mencatat tahap berikutnya apa tadi? Daging tumbuh. Benar apa tidak? Setelah itu tahap berikutnya apa? Urat mulai ada. Setelah itu tertutup dengan kulit. Tapi belum hidup. Suruh nubuat lagi. Jadi saat mujizat mulai terjadi, perkataan profetiknya jangan berhenti. Terus perkatakan sampai sempurna. Sampai semua tulang-tulang kering itu, dalam ayat berikutnya, nanti Anda boleh baca di rumah, maka mereka menjadi hidup. Barisan tentara Allah yang besar. Dari tulang-tulang kering, jadi pasukan besar. Melalui deklarasi profetik. Mungkin Anda mengawali tahun ini seperti tulang-tulang yang sangat kering dan berat dan susah. Tapi mulai saat ini saya nubuatkan sesuatu yang baru Tuhan mulai. Babak yang baru Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Mulai hari ini langkah kaki sudah berjejakkan dengan anugerah Tuhan. Akan ada pimpinan Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan yang nyata. Setiap langkah saudara Tuhan yang tuntun, Tuhan yang luruskan. Tuhan akan meratakan bukit-bukit, gunung-gunung yang di depan saudara. Menutup lembah-lembah yang ada di depan saudara. Tuhan akan meluruskan jalan hidup saudara. Dan Tuhan akan menyertai saudara dan memberikan kemenangan. Tahun ini jadi tahun yang hebat. Tahun ini Anda akan keberkatan. Tahun ini Anda akan bersaksi dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang belum pernah Anda alami sebelumnya dalam sejarah hidup saudara, sejarah keluarga saudara. Sesuatu yang baru, keajaiban baru terjadi.